Saya Iya. awal berorganisasi ada di himpunan mahasiswa jurusan BKI gitu kan. Wih. Jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan di kertas ini. Ada beberapa pertanyaan random. Ada yang berkaitan sama, ya pokoknya random lah, yang aneh-aneh. Ada juga yang berkaitan sama desain. Ada yang berkaitan sama fotografi juga. Coba nih, jawabnya cepat juga ya. Siap. Woi, mantap, gengs banget. Tapi kalau tanpa tidur lebih. Wah, nggak bisa. Harus tidur meskipun 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast BKI Talk. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum saya memanggil salah satu tamu pada hari ini, di episode kita kali ini, salpok banget sama setup kita yang sekarang. Sangat cozy sekali ya, sangat nyaman, kursinya empuk. Terus di belakang ini ada TV, ada tampilan-tampilan yang menarik gitu ya. Oke, langsung saja kali ya, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil tamu kita. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa BKI, mahasiswa bimbingan konseling Islam di Universitas Cyber atau UIN SSC gitu ya. Beliau ini ahli dan memiliki minat di bidang seni, terutama desain grafis, juga fotografi. Beliau juga aktif dalam organisasi. Beliau pernah menjadi salah satu bagian anggota dari himpunan mahasiswa bimbingan konseling Islam, menjadi anggota DEMA, aktif juga dalam UKM Patsun gitu. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Andi Muhammad Amri. Yeay. Halo Kak, selamat datang. Halo, Pai. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Ada nih? sedikit serak. Aduh, ada sedikit serak. Emang lagi zaman gitu ya, lagi Iya, musim. Musim bener. sekarang ini saya juga baru sembuh nih. Baru sembuh dari pilek. Ya emang cuacanya lagi agak, ya semoga lekas sembuh ya Kak. Sehat Amin. lagi. Makasih. Iya. Oke. Sebelum ini Kakak, sebelum kita menggali informasi lagi mengenai Kak Amri, boleh deh Kakak memperkenalkan sesuai gaya Kakak atau Waduh. sesuai style Kakak nih. Juga Gimana nih? boleh sekaligus memvalidasi mengenai tadi organisasi yang udah aku sebutin di awal. Diceritain satu-satu tuh. Boleh perkenalan diri aja dari Oh. mana asalnya gitu. Oke, sebelumnya kenalin nama apa ya? Apa? Nama saya Andi Muhammad Amri. Oke. Nama saya Andi Muhammad Amri. Asal saya dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, Jakarta benar. di mana nih Kak? Saya Jakarta Timur. Oh, Jaktim. Kalau biar enak mah dengernya mah di dekat Taman Mini gitu. Taman Mini. Iya. Oh, iya boleh tuh guys. Mampir-mampir nanti. Ya kalau buat yang UKM tadi sih ya benar, saya Iya. awal berorganisasi ada di himpunan mahasiswa jurusan BKI gitu kan. Wih. Tahun pertama saya masuk HMJ ya, kemudian terus juga sembari aktif gitu di UKM ya, LPM Fatsun. Oh, iya. Itu pas masuk HMJ itu semester berapa Kak? Semester 2. Oh, semester 2. Iya, jadi masih awal banget loh. iya bener. Jadi kayak gitu. pas awal tuh ya saya suka main gitu sama cutting gitu Oh kan. iya. Ya berawal dari futsal lah gitu, futsal. Oh, suka futsal juga. Dulu suka futsal gitu. Dulu, sekarang enggak. Suka cuman ya apa, Berkurang. matanya agak susah ngeliat lagi. Oh gitu kalau Iya. futsal. Dulu ya gitu kenal, terus kayak ibaratkan ada dorongan dari cutting juga kayak. Oh iya iya iya. Udah coba gini masuk KMJ gini-gini, terus saya mikir juga, wah jadi kayak penasaran tuh, Iya. apa masuk aja ya gitu. Ya udah tuh, iya
cobain, oh ternyata ya udah lumayan lah. Dan bener-bener ampuh sih menurut saya kalau ikut organisasi. Ya saya juga sebenarnya berterima kasih juga sama Himapki ya sudah ngembangin skill saya lah gitu. Tepuk tangan. Ya seru jadinya. Ya kitanya nggak berhenti gitu tuh. Kita nggak ngestak terus haus. Apa nih gimana nih yang harus kita garap kayak gitu. Emang tertantang gitu Benar, ya. benar. Jadi tertantang. Itu pengalaman Hima. Iya, benar. Oke. Berarti satu periode. Iya, satu periode. Kemudian ya udah dari Fatsunnya juga langsung masuk ke pengurusan pertama. Ya. Kemudian udah tuh merasa ya sebenarnya agak merasa ini sih menyesal nggak ikut lagi. Cuman kayak menyesal gak ikut lagi Hima. iya, karena entah mengapa dengan habit yang kebiasa dua organisasi itu dengan tiba-tiba satu organisasi kayak kok gini ya. Iya kayak kehilangan sesuatu tapi gitu. apa gitu. Unik banget ya kehilangan rasa organisasinya. Katanya sekarang juga anggota Dema, Kak. Iya, alhamdulillah Iya. saya masuk anggota Dema bagian Kominfo. Kominfo. Tadi kita belum dikasih tahu juga nih, Kak. Pas di Hima, divisi Iya. apa? Wah, jelas dong. Udah tadi demanya Kominfo. Pasti dari Himanya juga nggak akan jauh-jauh dari itu. Iya, nggak jauh lah ya. Dulu namanya di Himapki namanya Infocom. Itu Infocom. ya pertama kali perpecahan. Pecahan. Itu tuh awalnya ada Medcom sekarang. Ya. Itu dulu pecahan dari Mibakom namanya. Miba tuh minat bakat. Iya, minat Sama? bakat dan komunikasi dulu. Oh, jadi satu. Iya, kemudian dipecah jadi Infocom. Itu pas angkatan yang Kakak Iya, pas masuk pas periode. angkatan saya. Periode langsung. 2022 berarti. Jadi Miba 2122. Infocom tuh kepanjangan dari Informasi komunikasi. oh iya. Berarti biasanya itu berkutat dengan apa kalau informasi komunikasi itu? Kakak Ya, tugasnya perannya gitu di situ. Oh, kalau untuk saya, kalau menurut SK ya. Oh, menurut SK. Kalau menurut SK yang turun, saya tuh memegang job desk-nya podcast. Oke, tapi kenyataannya Kenyataannya ya semua harus berkembang. oh iya, semuanya dijalanin, semuanya Iya, digituin. benar. Nah, kalau pengalaman di Dema ini berasa next level gak sih dari Hima atau sama aja? Gimana perasaannya kalau misalnya di Dema? Ya dibilang next level ya pasti ya semua manusia pasti bertumbuh gitu Iya, kan. pasti. Kemudian juga ini juga kan lingkupnya udah bukan jurusan gitu. Ini udah lingkup ke univ gitu kan. Iya. Otomatis ya kita harus terus mengupgrade lagi lah gitu. Ya bahkan kayak nggak mau bikin kecewa organisasi juga kan. Iya. Terus sama nilai plusnya ya personal branding kita naik gitu. Jadi makin skillnya keasah. Nah, betul. Makin minatnya tuh tersalurkan gitu, Iya, nggak betul, dipendam. betul. Nah, Kayak gitu. Terus salah satu kayak achievement terbesar saat jadi organisasi, misalnya kayak berhasil melawan rasa takut misalnya, atau apalah achievement terbesar selama ikut organisasi itu gimana, Kak? kalau melawan rasa takut mah dari awal sebenarnya Nah, sih. gitu. Mungkin achievement terbesarnya PBK tahun ini. Wih, ini di balik layar guys, ini di balik layar, orang di balik layar. Ya itu achievement terbesar sih menurut saya. Soalnya Gak sembarang orang juga kan. iya betul. Iya. Ya saya bisa membuat logo dan maskot di situ. Ada yang masih inget logo maskotnya? Yang julung-julung. Tuh, ini. Layar di balik layarnya ini, kakak ini. Ini tepuk tangan dulu dong, hebat sekali. Ya semua itu kan datang dari impian sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Impian dasarnya tuh apa sebelum? Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba tahun kemarin tuh tahun sebelumnya kayak 2 tahun yang lalu lah 2 tahun yang lalu. Oh ya. kayak saya lihat tuh
PBAK keren banget nih gitu. Ini siapa yang buat ya gitu. Kayak langsung cita-cita, wah saya harus naruh karya saya di sana. Dan alhamdulillah lah. Iya, berawal dari mimpi guys, berawal dari harapan gitu ya, harapan pengen deh ada karya yang dipajang gitu di Bener. acara besar. Bener. Akhirnya terwujud juga karena motivasi dalam diri, mau banget ada karya kita dipajang atau hal-hal kecil juga sederhana. Kalau misalnya udah tercapai itu Kayak, luar biasa ya, gitu. benar, Aduh, benar. senang banget, bangga banget sama diri sendiri. Benar. Nah, itu kayak gitu. Berarti kalau misalnya soal logo melogo nih, Aduh. tadi kan di awal juga udah disebut kakak ini minat sekali sama desain grafis, betul? Kurang lebihnya begitu. Oke. Kurang lebihnya begitu. Itu tuh awal mulanya tuh gimana sih kak? Bisa suka terus bisa mau gitu, mau menyalurkan minat itu tuh. Oke, mau dari mana nih? Dari awal dulu sejarahnya. Kok bisa menarik kayak tertarik gitu sama dunia desain? Ya sebenarnya pas awal sih, emang dari SD udah suka seni lah, Oh apalagi gitu, seninya gambar. menggambar gitu. Oh, Jadi iya. kayak saya ngeliat gambar, coba saya bikin ulang kayak gitu. Oh iya, Terus ya kemudian pas udah masuk ke MTS ya udahlah, minatnya udah buyar, udah nggak gambar-gambar lagi juga karena emang nggak bawa alat yang proper lah, soalnya kan saya pesantren dulu. Oh gitu, Jadi nggak bawa alat proper, jadi ya udahlah gitu. Berhenti. Ya berhenti hidup sebagai manusia biasa. Sebagai manusia sebelumnya luar biasa. Enggak Sebelumnya luar dong. biasa. Oh enggak. agak Agak gitu. agak biasa. Agak biasa. Jadi biasa gitu. Terus ya udah, waktu saya kelas 11, kelas 11 kelas 11. Kelas Masih mondok? 11. Iya, masih. Oh masih mondok. Saya 6 tahun kebetulan. Wow, masya Allah ya 6 tahun. Sebenarnya juga panjang sih ini, bukan ke desain dulu ya. Saya suka fotografi dulu dari kelas 9. Oh, fotografi. Videografi juga sekaligus. Terus Diborong ya? terus tiba-tiba ya ini ada event lah di sekolah, kayak event tahunan, lomba-lomba gitu. Terus saya lihat nih teman saya kok keren banget nih bikin gitu di komputer gitu kan, set bikin. Kok saya kayak merasa lucu banget nih gini, bikin kayak gini gitu. Iya. Kepo dong, Iya. nanya, ini lu bikin pakai apa gitu? Ini bikin sendiri, ini gambar enggak? Ini tuh namanya vektor, gini dijelasin. Apa itu vektor? Ada itu vektor itu format dalam desain lah gitu. Jadi desain grafis. Iya. Ya udah. Terus saya nyoba. Corona. Jadi pulang. Ya udah. Kita semua dirumahkan. Iya. Dirumahkan. Nah, sejak dirumahkan itu ya saya ulik-ulik lah, meskipun laptop saya pengen meledak. Mau meledak, boleh laptop apa nih? Boleh, ada yang masuk ya. Ya karena pas itu kendala laptop juga, terus jadi kayak males-malesan. Kemudian ya udah saya tetap dalemin lah, cuman di HP. Pas itu saya makainya Pixel Lab. Oh, Pixel Lab. Itu kan zaman-zamannya infografisan kalau nggak salah. Bukan infografi, tipografi. Oh, yang tulisan-tulisan Nah. gitu ya. Misalnya selamat hari Kamis untuk kamu yang paling manis. Itu Yang kayak gitu. Oh iya, ingat. zaman-zamannya tipografi, saya ingat banget. Ya saya nyoba lah, kayak sambil dulu kan TikTok belum gempar ya. Iya, Jadi dulu. masih ya saya lihat-lihat di Instagram tuh. Facebook, Instagram kayak gitu. Lebih ke Facebook, lebih ke Instagram. Oh, lebih Instagram. Iya. Dilihat kayak referensi aja, meskipun gak ada tutorial kan, nyari referensi gitu, ya nyoba bikin. Oh gitu. Ya lumayan lah buat ngisi gabut waktu itu- corona lah gitu. Berarti lo di HP. Di HP. Terus akhirnya di-upload apa gimana? Upload paling cuman kayak story IG gitu-gitu Oh doang. gitu.
Iya, berarti bermula dari situ ya. Benar. Akhirnya ke bentuk yang kayak bentuk orang, logo kayak gitu tuh gimana peralihannya dari tipografis? Itu tuh awalnya. Oh iya. Ya pas HMJ sih kan cuman ini ya. Cuman ya pamflet gitu-gitu Oh kan. iya, pamflet. Ya coba bikin-bikin lah gitu. Paling kalau bentuk orang gini-gini logo atau maskot ya dari ini sih paling ada dari lomba, nyoba juga dari lomba, terus ya dari UKM sih Oh, UKM. terbentuknya. Oh, Iya. dari UKM Patsun itu. Iya benar. Jadi Oh. pas itu tuh ada acara ulang tahun. Ada acara ulang tahun. Kemudian awalnya saya kira bercanda. Ya. Ini buatin dong, Ri, tolong. Tolong ini ada maskotnya aja biar keren gitu. Ya udah dong. Saya kira bercanda kan awalnya. Terus pas udah mendekati lah, amin berapa minggu atau berapa bulan gitu. Tiba-tiba tanyain, ini mana maskot udah jadi? Waduh. Wah kaget dong. Iya. Ini jadi beneran gitu. Kirain bercanda doang ya. Iya. Terus ya udah, saya garap lah, nyoba-nyoba gitu. Cari mau apa dulu yang dijadikan maskot yang sesuai dengan tema kayak gitu. Nyari ya dapat, coba buat kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ya sambutan dari orang-orangnya juga kayak, wah lucu gini Oh, kayak gitu kayak ya kan senang juga Iya, kitanya. ada energi positif Benar. dari perkataan orang lain. Benar. Jadi termotivasi lagi mau bikinin lagi Iya, bikin kayak, logo yang lain. "Ya, ini lucu nih gitu. Oh, iya gitu. By the way, teman-teman, kemarin acara BKI Fest juga. Acara BKI Fest juga logo sama maskotnya Mahakarya Kak Andi. Nih dimunculin nanti editor edit ya. Nih, di sini nih ada dua. Maskot sama logonya ini Kak Amri yang buatnya. Keren banget kan. Berarti ya Ya kan awalnya- ikut sayembara. Oh iya, ikut sayembara. Iya, ikut dari sayembara dulu prosesnya. Terus nanti akhirnya yang terbaik gitu. Terbaik dari yang baik. Yang baik, semuanya baik gitu. Terus gini, berarti awal mulanya tuh dari iseng-iseng ya. Bener. Iseng-iseng. Nah, dari desain-desain kayak gini tuh pernah dapat penghasilan gak sih, Kak? Dari mendesain apapun itu. Logo kayak atau maskot gitu, pernah dapat? Udah. Oh Ya. iya. Bisa. Dapat sih. Meskipun nggak seberapa ya, cuman ya dapat. Sebenarnya bukan itu sih yang dicari, lebih ke pengalaman dulu. Untuk iya, fee kan nanti kan mengikuti keadaan yang ada biar ya orang-orang juga tahu gimana kualitas sayanya kayak gitu. Iya, berarti personal brandingnya dulu. Nah, bener. Skillnya dulu. Biar nanti tuh worth it untuk dikasih fee-nya. Nah, itu. Iya, kayak gitu. By the way, aku lupa nanya. Tadi tuh di Patsun, kalau di Patsun tuh ada divisi-divisinya. Ada. Nah, kakak ini divisi apa? Oh, kalau untuk tahunan pertama, saya masuk di divisi redaksi. Masuknya redaksi pelaksana fotografi. Oh, itu tuh jadi kayak yang ngeliput gitu tah? Iya, kurang lebih kayak gitu. Untuk di tahunan kedua karena ada perpecahan juga seperti di Himaki. gitu? Iya. Berarti ngerasain perpecahan terus ya? Karena ada perpecahan divisi, ya udah akhirnya sekarang di divisi media kreatif. Oh, media kreatif. Iya. Itu tuh bergerak di bidang kayak gimana media kreatif tuh? Ya sama aja kayak multimedia kayak gitu, kayak medcom kayak itu. Oh, ya emang berkutatnya di lingkungan yang kayak gitu terus ya. Terus Berarti tiga tadi, 2 organisasi terus sama UKM. Pasti tentang media-media. benar. Emang bakatnya, emang minatnya di situ mah susah untuk Melekat keluar. kayaknya. Iya, aduh melekat banget tuh. Nah, ada hobi lain gak sih, Kak? Punya hobi lain Dibilang hobi ya atau hal yang disenangi gitu? setiap cowok ya suka game lah paling. Oh iya. Pasti. Oh iya. Aku pernah lihat nih kakak main Mobile Legend ya. Iya. Game yang paling difavoriti apa? Ya untuk saat ini ya pasti Mobile Legend lah. Ya emang
ya seru juga sih gamenya, melatih kesabaran. Melatih kesabaran, serunya karena melatih kesabaran gitu. Kompakan juga, kompakan. Kompakan. Info mabar guys, info mabar. P mabar. Oh, P mabar. P mabar. Oke, akhir-akhir ini tuh sibuk ngapain sih Kak? Apa jadi kayak bangun pagi tuh misalnya apa yang diprioritaskan untuk dikerjakan hari ini? Hidup aja. Yang penting hidup, yang penting bernapas gitu. Ya seperti biasa ya, kegiatan sebagai mahasiswa akhir. No, oh iya, mahasiswa akhir. Ya gimana ya, cuman melek liatin revisi bentar. Kalau ada ya kerjain. Oh, gitu. Kalau nggak ada ya udah tar dulu gitu. Berarti masih aktif mata kuliah nggak sih Kak? Semester sekarang tuh Masih. Masih? Semester 7 tuh masih. Masih ada 4-an MK lah. Oh 4, 1 minggu tuh kayak. Tuh 2 3 4 lah. Oh 3-4, 1 minggu. 1 minggu. Jadi ya kuliah ya cuman 2 hari. Ngotorin baju ya. Baju penuh mulu itu nggak pernah dicuciin. Sibuk revisi. Ya. Ceritanya mah gitu. Ceritanya mah sibuk. Gitu. Berarti ya menjalani mahasiswa akhir enjoy nggak? Ya. Oh kayak mikir dulu sih. Ya kurang lebih ya enjoy lah. Iya, dipaksa enjoy ini. Berusaha. Oh berusaha untuk enjoy ya, semoga selalu enjoy sih. Amin. Amin. Jangan dipaksa lagi. Enjoy bener enjoy. Susah deh kayaknya. Berat. Berat. Oke. Tadi udah ngebahas tentang hobi, tentang organisasi. Aku mau nanya-nanya soal ini deh, soal jurusan. Kenapa gitu memilih BKI? Kenapa harus jurusan? Apa yang membuat aku masuk jurusan BKI deh gitu? Sebenarnya ini juga nggak sengaja. Tanpa kesengajaan. Iya benar. Jadi ya dulu pas SMA kan, ya semuanya tahulah. Semua dirangkai dari kelas 10 gitu. Oh, udah jauh banget ya dari kelas 10. Oh, emang enggak. Kalau di biasanya kelas 12, dari kelas 12. Makanya emang agak ribet gitu, agak rumit. Kalau di sekolah saya dulu emang dari kelas 10 udah dibiasakan. Oh, bagus itu, bagus. Kayak ya kamu minat di mana gini. Ya itu setelah tes pemetaannya. Oh, yang IPA IPS. Nah, ya itu setelah tes pemetaan pasti ditanyain kadang sama wali kelas kayak kamu minat kemana gini, ayo dikejar gini kayak gitu. Iya. Ya saya dulu awal minat sih karena masuk IPS. Oh, IPS. Iya benar. Oh. Karena masuk IPS dulu saya minat, wah nih saya harus ngejar stan gitu. Karena ya ayah pernah di sana kayak gitu. Terus keren nih liatnya gitu. Terus udahlah, entah mengapa nggak tahu ada angin ada apa. Tiba-tiba kelas 11-an lah, kelas 10 akhir pengen naik ke kelas 11. Iya. Kayak merasa capek dengan ekonomi, kemudian menemukan mapel favorit lainnya. Apa? Sosiologi. Oh, sosiologi. Humanis parah. Oh iya lagi. Kenapa tiba-tiba capek dengan ekonomi? Gak tahu, tiba-tiba kayak merasa kayak Gitu. Kayak kok gitu ya gitu makin lama. Jadi akhirnya Ya sosiologi. minatnya gitu. Terus ya udah masuk ke kelas 12 juga, udah mulai daftar. Nyarilah daftar akhirnya ilmu sosiologi. Oh, ilmu sosiologi. Iya. Di beberapa kampus lah. Selain ilmu sosiologi juga daftar Ilkom. Terus ya Stan tuh nggak jadi. Span tetap diambil nih. Yang stan tadi tuh, stan. Oh, stan udah enggak. Udah nggak mau. Udah enggak kan, soalnya juga pas corona Ya. stan tutup pendaftaran. Oh iya. Makanya ya udahlah gitu. Terus kayak nggak mau juga. nggak mau juga kayak ya udah alhamdulillah lah gitu. Jadi nggak terlalu rugi banget gitu ya. Terus ya udah saya daftar dan ada jalur span. Oh iya, pas. Span
saya juga daftar. Pilihan pertama sengaja di Cirebon, karena emang orang tua maunya deket kan. Deket kan jauh. Lumayan, maksudnya kan Jakarta. dari Cirebon Jakarta kan lumayan daripada Lumayan katanya. sebelumnya saya kan ngambil ke Malang. Oh iya itu lebih jauh. Iya betul. Terus yaudah, pilihan pertama di Cirebon, pilihan kedua di Solo, soalnya di kampung. Oh kampungnya Solo. Iya, Sragen, dekat situ. Ternyata asalnya Terus Sragen. Terus ya udah daftar. Entah mengapa, kenapa. Saya juga bingung. ya. Saya memposisikan pertama itu BKI. Oh langsung BKI. Iya, padahal situ ada tulisan sosiologi kan. Cuman nggak tahu kenapa saya ngambilnya bimbingan konseling. Itu adalah namanya kata hati. Itu tuh digerakkan sama hati langsung BKI. Kepencet gitu. Kepencet lagi. Saya lama loh fiksasi tuh sampai akhir pendaftaran SPAN. Kenapa? Bingung ini udah bener apa enggak kayak gitu. Sampai nanya orang tua gini-gini. Sempet nggak ngerasa salah jurusan karena tadinya kan sosiologi tapi tiba-tiba masuk BKI, sempet nggak aduh kayaknya salah jurusan deh. Ya sempet sih antara semester 3 ke 4 lah. 3 ke 4 itu udah merasakan kayak waduh gitu. Kok makin berat gitu. Nah, beratnya tuh di apa? Di tugasnya apa? Entah nugasnya gitu-gitulah. Terus kayak entah mengapa jadi minat kuliahnya agak turun kayak gitu. Terus akhirnya loncat lagi menjadi diterusin gitu sampai sekarang apa yang menjadi semangat gitu setelah turun kemarin semangatnya? Sebenarnya nggak ada semangat sih, maksudnya nggak ada semangat kayak gitu ya. Ya udah kita harus jalan lah apa yang udah dimulai kan. Iya, Harus diselesaikan. udah setengah jalan juga masa mau berhenti. Benar. Berarti kemarin baru selesai sempro. Waduh. Jangan bahas sempro dulu. Selama kuliah, pengalaman apa sih yang paling menarik gitu? Yang paling kayak aduh membekas gitu sampai kapanpun membekas. Membekas. Selain HMJ. Iya, selain HMJ. Okay. Saya di dunia akademiknya. Entah itu misalnya ke lapangan, mata kuliahnya gitu. Oke, kalau itu sih ya pasti dong ke lapangan. Yang paling membekas ya. Ya paling membekas pasti lapangan ya karena setelah kita suntukan dalam kelas terus betul. belajar teori, kemudian ya kita harus praktek lah langsung ke lapangan. Gimana sih apakah kita cuman paham di omongan doang gitu kan? Apa emang udah nyangkut gitu. Jadi ya paling seru ya pasti turun ke lapangan, itu seru banget. Turun ke lapangan ya. Terus ini nih Kak, aku tuh sempet lihat di status salah satu dosen ada foto kakak lagi di apa sih lapas rutan, lagi di rutan. Ya, terus aku sempat dengar juga ada jokes, ada yang jadi guru, ada yang jadi sipir, ada yang jadi lebih. jadi apa sih? Iya kan? Iya, lebih. Nah, itu apa sih maksudnya? Oke, kalau buat itu ya itu kemarin Mata kuliah atau gimana? Ya itu PPL kedua. Oh, PPL kedua. Ada yang pertama dong? Ada, nanti kalian di semester 5 apa 6 lah. Itu ada PPL 1 kurang lebih kayak kalian dikasih materi dulu nih. Kalian diberi materi dulu gimana untuk menghadapi nanti di PPL kedua yang langsung turun ke lapangan. Oh, jadi PPL 1 tuh teori. Kurang lebih begitu, ada obsernya juga kok. Oh, jadi yang inti utamanya di PPL 2. Iya. Nah, itu PPL 2 kayak gimana, Kak? Itu PPL ya. Kita Kemarin di rutan. Iya, saya di rutan kelas 1 Cirebon. Oh, Ya itu ya kayak kita magang aja gitu jatuhnya. Oh, magang kayak Kurang lebih PPL tuh magang lah gitu. Oh iya, berarti kegiatan di rutan itu ngapain, Kak? Untuk kegiatan di sananya kita hari Senin apa
apa ya? Senin Selasa. Iya. Senin Selasa. Senin Selasa. Agak lupa saya. Hari Baru nih padahal. Iya, maklum ah. Oh ya maklum. Namanya manusia, bukan nabi. Oh iya. Bukan nabi boy. Iya. Kadang hilap, kadang Iya. jangan dilanjutin sih udah. Hari Senin sama Iya. hari Selasa itu ada pemeriksaan barang buat ya penyengukan lah gitu. Oh jadwal jenguk tuh Senin Selasa. Iya. Oh gitu. Terus Selasa siang kita ada bagian konseling. Jadi udah dijadwalin hari Selasa sama hari Jumat gitu. konseling untuk Para ini warga tahanan. oh gitu. Kakak yang konseling langsung gitu. Iya. Nah itu gimana perasaannya? Ya rata-rata sih udah bisa berdamai semua ya. Oh gitu. Iya. Kasus utama yang diambil tuh kayak gimana dia berdamai dengan kondisinya atau Iya, konselingnya sebenarnya tuh- kita nyari itunya sih, kita nyari mana nih yang masih belum terima dengan keadaan, apakah kita bisa bantunya kayak gitu. ada tah yang Kalau kemarin sih selama sebulan ya kurang lebih ya, itu nggak ada sih, cuman ya kita di situ sebagai pendengar aja lah gitu. Jadi berasa kok ketika dia bercerita gitu, kita juga bisa ngerasain gimana rasa puas dia mengeluarkan semua gitu. Apalagi sama yang nggak dijenguk gitu kan ada beberapa yang nggak dijenguk pasti. pasti lebih ngebatin gitu ya, Nah sedih. pasti kan ceritanya pasti lebih ini lagi, Membludak. lebih Membludak. puas rasanya kayak gitu. Oh, gitu. Terus selain itu kegiatannya selama di sana tuh gimana aja? Ya ikut bimbingan mental kayak gitu. Oh, ada bimbingan mental. Ada rohaninya baik Islam maupun non Islam. Non-Islam. Oh, ada juga ya? Ada. Oh, iya. Terus apa ya paling acara Maulid kemarin kan di sana. Oh, ih, seru banget. Maulid. Itu acaranya gimana? Maulid di Rutan tuh. Para ininya juga warganya tuh Ya. kreatif gitu. Belajar hadro gitu-gitu. Oh, gitu? Iya, Ada yang nampil, hadroh? yang nampil semua tuh. Oh, ininya Masya warganya. Allah. Itu tuh berarti di lingkup di situnya aja, di Iya, rutannya aja. benar. Oh, wow, ada yang belajar hadro kayak gitu. Iya. Ih, lucu banget. Keren. Terus berarti kalau output dari itu tuh bikin laporan atau Benar, apa? bikin laporan. Oh, bikin laporan mengenai kegiatan. Iya. Semua yang Melampirin dijalan- kegiatan lah apa aja kayak gitu. Ada program khusus gitunya nggak sih kalau kayak gitu tuh? Paling itu yang konseling, yang program khususnya tuh. Oh, program berarti itu tuh program yang disiapkan sebelum PPL. Iya, jadi kayak ini kita mau bikin apa nih agenda kayak gitu, yang menciri khas BKI lah kayak gitu. Iya, heeh. Jadi mau dilaksanain apa gitu terus langsung Iya. dieksekusi di Benar. situ. Itu juga Konseling. waktunya kan mepet ya, karena Mepet kenapa? abis KKN seminggu setelahnya langsung PPL. Tapi emang siklusnya gitu ya Kak? Habis KKN PPL gitu. Iya, emang gitu. Cuman untuk waktu nggak tahu ya dulu gimana. Cuman kalau buat kemarin ya selang seminggu lah. Oh gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal KKN. KKN di mana nih, Kak? Saya di Cirebon Timur, Oh, di Cirebon Timur. di Kecamatan Lembah Abang. Oh, iya. Gimana kesannya KKN, Kak? Dibilang capek enggak? Enggak capek. Dibilang capek ya capek. Capek, dong. iya. Terus ya senang aja sih, maksudnya bisa ketemu sama teman-teman baru, terutama kayak kita juga mengenal nih gimana orang-orang yang emang kan selama ini kan ketemunya kayak orang-orang berorganisasi gitu. Selintas aja gitu Heeh. ya. Terus gimana sih ngerasain orang yang kayak hidup lempeng aja gimana sih? Terus juga ngambil pola pikirnya juga gimana sih kayak gitu. Oke. Wah, berarti banyak banget ya yang dipelajari dari Iya. KKN itu, dari segalanya lah, dari organisasi, dari belajar di kampus, banyak banget pelajaran. Ini kakak ngerasa ada perbedaan gak sih dalam diri kakak sebelum ada di BKI dan setelah masuk BKI? Maksudnya dalam ranah psikologi deh, dalam ranah psikologi. Soalnya kalau saya pribadi nih ya, kayak ngerasa
lama-lama tuh mulai sadar sendiri tuh, kalau mulai mengenali diri sendiri, kalau diri sendiri tuh apa sih bisa apa sih kayak merasa mengenali lah kalau mentalnya seperti apa, psikologisnya seperti apa. Kakak ngerasain kayak gitu nggak sih pas masuk BKI itu kayak ngerasa berbeda versinya dari yang sebelumnya? Oh pasti dong. Ya itu Itu gimana pasti tuh? dong, jelas. Ya gimana tuh? Jadi kayak Pertamanya? ketika belum sampai sesudah gitu kan, saya masuk gitu kan, belum tahu apa-apa. Ketika kayak saya malah langsung engohnya tuh pas lagi belajar pelajaran itu, misalkan ada MK itu misalkan ngomongin apa, wah relate kayak, oh berarti saya gini kayak gitu. Terus bakal ingat terus nih, inget. Cuman paling ngebekas lagi ketika ya pasti kalian atau semuanya pernah lah menganalisis karakter orang gitu kan. Aduh itu emang poin utama sih. Poin utama masuk BKI itu gitu keuntungannya. Ya, dengan menganalisis karakter orang kan kalian pasti keluar nih ilmu-ilmu yang kalian sudah pelajari kan. Bener lagi. Wah, ini orang kayak gini. Iya lagi, bener. Kalau nggak buat nilai orang lain ke kita, paham nggak sih, kayak kita ngeliat, wah orang ini kayak gini ke kita, wah dia termasuk gini. Saya kadang sering kayak gitu sih, lebih kayak langsung mengkelompokkan orang ketika baru melihatnya tuh, langsung lihat gini. Terus kalau misalkan udah dekat banget, wah ternyata dia orangnya kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kayak lebih banyak POV. Iya benar. Tahu lebih banyak POV. Bener, Kayak kita tuh bener. berasa di orang lain tuh gimana apa yang akan kita lakukan. Bener. Jadi kadang nggak cepet seudon. Plusnya gitu nggak cepet seudon karena kita tuh ada di POV orang lain, ada di Bener, perasaan bener. orang lain gitu, merasakan yang ada dirasakan oleh orang lain. Kayak gitu. Ya banyak keuntungannya sih ada di bimbingan konseling. Sama ya dari kamunya pernah ngerasain gak sih kayak kadang ketika dengar cerita orang kayak nggak mau langsung percaya, cuman kayak kamu haus dengan validasi orang keduanya itu lawan si orang pertama. Saya sering banget kayak gitu, kayak tar dulu, oke, Pak punya lu gue tampung, Iya. tapi bentar nih gue tanya ini bener apa enggak, kayak gitu. Oh gitu, berarti nyari apa sih perspektif? Benar. Nyari perspektif Harus dari orang lain. iya, entah mengapa semenjak masuk BKI itu selalu ngumpulin perspektif lebih dari satu, nggak tahu kenapa. Tapi itu tuh ngefek banget. Jadi kita tuh kayak bisa lebih wise, lebih bijaksana kalau misalnya menghadapi suatu hal. Benar. Gitu. Bagi kalau misalnya ada orang cerita. Jadi kayak gak menghakimi, gak juga menyetujui gitu, tengah-tengah. Jadi ya gak ngedukung banget, gak nyalahin banget gitu. Ya banyak banget yang aku alami soal BKI, soal berhubungan dengan misalnya bersosialisasi dengan orang, menanggapi orang cerita yang relate sama keBKI-an gitu. Jadi kayak psikologisnya lebih kena, Benar. komunikasinya dapet kayak gitu. Emang banyak sekali manfaatnya gitu ya. Nah, kakak nih ada pesan-kesan nggak, atau pesan deh buat mahasiswa-mahasiswa yang lainnya yang lagi di rumah menonton di sini, yang lagi dimanapun menonton video ini, ada pesan atau motivasi gitu untuk mahasiswa lainnya dalam mengembangkan minat, dalam berorganisasi, atau bahkan tetap terlihat santuy meskipun banyak tugas, tetap terlihat chill gitu. Kalau untuk motivasi sih mungkin menyampaikan pesan aja. Pesan saya untuk mahasiswa di sana, terutama untuk berkreasi gitulah. Teruslah berkreasi, jangan mandang dirimu siapa, jurusanmu apa, tetap ikuti kata hati kamu, lanjutkan minat kamu, teruslah berkreatif. Teruslah berkreatif gitu. Jadi jangan mentok-mentok terus ya, jangan. Benar. Ya diasah minat-minat kamu tuh perlu dikeluarkan gitu, perlu bermanfaat nanti buat yang lainnya, bermanfaat untuk diri sendiri juga gitu. Oh ya, berarti kan sekarang tuh udah mau di akhir semester nih, mau ada liburan. Iya. Rencana liburan semester ini mau ngapain nih kak? Aku hanya ingin beristirahat di rumah. Udah terlalu lelah semester ini kak? Ya lumayan menarik napas lah dengan beberapa plot twist yang ada gitu kan. Ada plot twistnya. Ya berarti ingin istirahat ya, full istirahat. Benar. Gak mau magang kayak gitu atau kerja gitu kak?
Nanti dulu. Kebetulan Kenapa? untuk magang sendiri udah pernah. Oh iya, udah pernah ya? Iya. Sebelum di libur Iya. sebelumnya. Boleh deh sedikit cerita magang balik lagi. Waduh. Kalau buat magang sebelumnya ya saya magang di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang pusat. Ya, yang pusat. Wah, ya magang. Sebulan. Kurang lebih ya hitungannya sih 1,5 bulan lah ya. Oh, 1,5 bulan. Dari Desember. 2 bulan lah. Dari 2 bulan. Desember akhir. Apa aja yang didapat? Ya saya lebih tahu gimana dunia kerja ya. Oh, iya jadi dapat gambaran ya? Iya, punya gambaran dunia kerja. Terus ya bagaimana cara bekerja yang ini. Yang benar gitu. Iya, bukan yang benar sih. Maksudnya kayak gimana sih dunia kerja, terus cara-cara orang bekerja itu gimana sih kayak gitu. Jadi banyak tahu soal itu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang enjoy aja sih sebenarnya. Kalau kakak dikasih kesempatan balik beberapa tahun ke belakang, kakak mau ngapain? Apa yang hal utama yang bakal kakak lakuin? Entah itu merubah atau apa gitu. Kalau buat itu mungkin saya akan melatih kekonsistenan saya sih. Dalam hal apapun itu ya, Ya. bukan dalam di bidang saya sendiri, cuman dalam hal apapun. Karena saya suka agak kurang konsisten gitu. Kalau misalkan gampang ke distract lah kayak gitu. Gampang ke distract. Jadi bosanan juga nggak kak? Kalau buat bosenan sih enggak sih. Tapi emang gampang ke kesana kemari gitu ya. Jadi bingung sendiri. Bingung gitu. Berarti Harus yang mana dulu gitu. Oh gitu. Jadinya burn out sendiri. Berarti kalau dikasih kesempatan beberapa tahun ke belakang pengen melatih konsistensinya gitu supaya enggak pusing sendiri, Nah, supaya enggak stres sendiri gitu. Tapi sekarang udah dilatih. Alhamdulillah, konsisten udah. lagi. Oh iya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Guys, ini ada segmen namanya Tancap. Apa tuh? Tanya cepat. Waduh. Jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan di kertas ini. Ada beberapa pertanyaan random. Ada yang berkaitan sama, ya pokoknya random lah yang aneh-aneh. Ada juga yang berkaitan sama desain. Ada yang berkaitan sama fotografi juga. Coba nih, jawabnya cepat juga ya. Siap. Lebih milih bubur diaduk atau disedot? Diaduk. Kenapa nggak disedot? Aneh. Aneh. Berarti lebih milih diaduk. Tapi biasanya buburnya diaduk apa gimana ini? Diaduk karena saya psikopat. Psikopat. Yang diaduk psikopat. Aduh, saya juga diaduk lagi. Berarti kita geng psikopat. Wah, mantap, geng psikopat. Bubur diaduk ya. Diaduk. Iya, diaduk. Nggak boleh no debat. Pokoknya diaduk yang paling enak. Bener. Betul. Selanjutnya, mending lupa bawa dompet atau lupa pakai alas kaki? Dompet. Lebih. Kenapa? Apa tadi? Alas Oh, iya. kaki. Jadi Alas kaki. lebih. Ya udah, kalau lebih milih alas kaki ya. Lupa pakai alas kaki. Iya, lebih milih lupa alas kaki. Jadinya kayak kemana-mana gitu nggak Iya, apa-apa. kan sehat. Kalau Sekalian nggak- terapi. Iya, kalau nggak bawa dompet kan kayak ntar susah ngapa-ngapain. Kan kalau misalkan lupa pakai alas kaki, bawa dompet bisa beli alas Oh kaki. iya, make sense guys. Itu berarti logis ya. Logis. Oke, selanjutnya. Mending ke kampus tanpa makan atau tanpa tidur? Tanpa makan. Oh gitu. Emang nggak lemes? Enggak. Kan ada minum. Tetap berarti. Tapi kalau tanpa tidur lebih. Wah, nggak bisa. Harus tidur meskipun 5 menit. Oh gitu. Kalau nggak tidur tuh nanti di kelasnya Tetap aja pelangap-pelongo. pelongo tetep. Tetap aja pelangap-pelongo. Oke, selanjutnya. Mending ngerjain tepat waktu tapi ide pas-pasan atau mepet tapi idenya brilian. Mepet brilian. Oh, ini kaum deadline tah? Benar. Oh, kaum deadline. Kenapa sih? Kenapa seneng ngerjainnya deadline? Nggak tahu, mungkin wah, habit kayaknya sih. Waduh, habit. nih. Waduh. Nih, yang relate habitnya. Nggak tahu, kayak suka kebiasaan kayak gitu. Entah mengapa kalau emang udah mepet, kayak semua ide-ide masuk gitu. Sedangkan kayak jauh-jauh kayak gitu, susah gitu ngerjainnya, kayak
Terus juga ngerasanya meskipun udah selesai ngerasa kayak kurang maksimal gitu. Jadi kayak enak mepet langsung beres gitu ya. Nah benar. Kalau aku malah kebalikan ya kak. Kalau aku nggak bisa kalau mepet. Soalnya Mentok. kan riweh. Kalau cewek mah riweh gitu ya. Jadi takut keburu nggak keburu gitu. Jadi malah nggak kepikiran idenya. Jadi lebih baik Malah jadi mikirin yang lain ya. Iya, takut gak keburu ini segala macam lah. Gitulah pokoknya mah. Nah, lebih fokus kemana setelah semprot? Ke tahap selanjutnya atau malah nyantui dulu? Istirahat dulu. Kayaknya lelah banget ya kak. Ya dengan Beban pikiran semua plot twist yang ada lah pokoknya. Jadi kayak aduh. Tar dulu lah. Tahan dulu sih gitu ya. Tahan dulu. Kayak mending nyantai ya. Nih, kalau seandainya ada dosen pembimbing ngasih saran, langsung kerjain atau nunggu mood? Nunggu karena saya desainer. Nunggu mood dulu, nggak langsung dikerjain. Nunggu mood biar enak juga kita ngisinya. Iya sih, kalau misalnya keterpaksaan tuh ngerjain sesuatu keterpaksaan tuh yang ada capek juga, capek ngeluhnya, capek Bener. ngerjainnya, capek pikirannya. Kerja dalam tekanan. Iya tuh, kerjaan dalam tekanan. Selanjutnya, milih ngerjain tugas di rumah atau sambil nongkrong di luar rumah. Fleksibel sih. Waduh, nggak ada ya. Boleh sih, boleh fleksibel. Kenapa alasannya aja? Kadang kayak nggak mau keramaian. Terus kadang juga pasti kan capek gitu. Terus saya remaja jompo. Aduh, keluar dikit. Aduh, pinggang udah pegel aja tiba-tiba. Boleh deh. Masalahnya sama aja, ngopi nggak ngopi tetap nguap. Iya lagi. Berarti koyo deh, koyo. Boleh koyo. Buat remaja Sponsor jompo. koyo. Sakit pinggang lumayan. Oke. Selanjutnya, dalam dunia desain nih. Dalam dunia desain, lebih pilih estetika atau fungsi? Estetika. Lebih pilih estetika. Kenapa nih? Kenapa? Kadang estetika juga ada maknanya gitu. Cuman ya itu minusnya kita doang yang paham. Iya. Terus kayak kadang pesannya kayak di kita doang. Iya, gitu. Maknanya tuh di kita doang. Benar. Berarti itu PR gimana caranya supaya orang lain tuh paham Nah, iya dengan gitu. perspektif yang kita bikin gitu. Nih, mengenai software nih. Software favorit Adobe atau Corel Draw yang paling favorit. Apa aja tadi? Ini apa software favoritnya tuh? Dalam desain. Ya Adobe sih. Soalnya pertama kali kan itu. Jadi ya udah nguliknya itu aja terus. Jadi didalaminya yang itu. Adobe Family ya udah melekat lah. Wih, udah melekat guys. Adobe Family. Nah, suka desain yang minimalis atau yang kompleks? Kompleks. Minimalis. Minimalis yang simpel-simpel gitu Ya, ya. karena sekarang kan ikut zaman juga. Bener. Ikut zamannya sekarang tuh kayak rata-rata desain tuh yang diminati tuh yang simpel-simpel ya. Nah, bener. Gak yang rame-rame, warna di sini, warna di sana, tabrak-tabrakan itu udah ditinggalin banget. Udah bukan zamannya doodle. Oh iya, aduh ngerasain lagi zaman dulu. Nah, selanjutnya dalam dunia fotografi ini lebih utama komposisi atau pencahayaan menurut kakak? Aduh. Dua-duanya lah yang penting. Komposisi aja deh. Komposisi. Kalau pencahayaan itu gimana? Opsional aja. Opsional. Oke, selanjutnya lebih suka format yang potret atau landscape? Potret. Kenapa alasannya? Bisa diupload. Iya, kalau portrait tuh kayak bisa kemana-mana loh ya kak. Kayak ke SG bisa, terus diupload di feed juga bisa, misalnya gitu. Kalau landscape kan kayak terbatas gitu rasanya. Nggak tahu lebih suka potret. Nah, lebih suka potret gitu guys. Nah, kalau punya kesempatan ini random banget sih. Kalau dapat kesempatan punya kekuatan, lebih milih bisa ngilang atau menghentikan waktu. Ngilang. Kenapa? Capek di bumi. Capek di bumi. Iya, pindah ke Mars ah. Aduh, ke Mars tuh. Nanti next tahun 2002 berapa ya? 2030 dah. Lebih. 40 kayaknya ada. Aduh, udah bangkotan dong, kita udah tua. We never know Oh kan. iya, siapa tahu ya kita kesana pergi ke Mars. Ikut deh kalau mau pergi ke Mars. Amin. Amin. Oke, teman-teman semuanya, itu dia podcast kita. Itu dia
rangkaian informasi yang kita dapat dari Kak Amri gitu ya. Tadi udah ada segmen tanya cepat juga ya. Ya semoga video podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat memotivasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang gitu ya di kehidupan mahasiswanya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Kak Amri yang sudah Sama-sama. berkenan hadir dan mau saya ajak ngobrol gitu ya. Semoga ya bermanfaat untuk Kak Amrinya juga, menjadi Amin. pahala untuk Kak Amrinya. Amin. Oke, itu dia podcast kita pada episode kali ini. Sampai ketemu di episode podcast BKI Talk di next episode. Saya Faika Modina, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pengen batuk.